Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan yang diberkati. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, terangilah hati dan pikiran kami sekalian agar dapat memahami kebenaran firman-Mu ini. Sebab kami sadar akan segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Dengan kekuatan kami tentu kami tidak mampu. Tetapi dalam iman pengharapan kami percaya Tuhan menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba-Mu ini, supaya firman-Mu dapat terus diberitakan dan dilakukan, sehingga kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan yang diperhadapkan adalah diambil dari Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 13 ayat 1 sampai 11 dengan perikop ikat pinggang yang menjadi lapuk. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, ikat pinggang yang menjadi bagian dari pemberitaan firman Tuhan ini mesti dipahami dengan mengingat situasi kondisi, artinya mengingat konteks yang ada. Dan juga mengingat teks yang ada. Sehingga setiap narasi dari teks Yeremia pasal 13 ini dapat kita pahami. Sehingga makna yang ingin disampaikan itu dapat kita tangkap. Kenapa Bapak Ibu kita harus memahami dari situasi konteks dan teks? Karena apabila kita hanya melihat, memaknai ikat pinggang ini, maka dia hanya bisa saja dilihat dan dipahami sebatas suatu benda sebagai bagian dari busana atau pakaian yang mengikat pinggang seseorang sesuai dengan namanya, fungsinya, ikat pinggang. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang dapat kita maknai dari makna ikat pinggang ini? Kalau tidak kita maknai berdasarkan konteks dan teks yang ada dalam kitab Yeremia pasal 13, maka dia hanya bisa dilihat sebagai suatu benda untuk mengikat pinggang. Di dalam konteks yang ada, Bapak Ibu jemaat Tuhan, situasi kondisi yang ada pada saat itu tentu saja kita pahami ikat pinggang ini berfungsi begitu penting. Karena dia tidak hanya mengikat pinggang, tetapi kalau kita ingat peristiwa keluaran bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu mereka merayakan, mengingat, menghayatinya. Karena itu merupakan pembebasan yang begitu besar dari Tuhan, mujizat yang besar. Mereka mengingatnya dengan makan Paskah. Mereka mengingatnya juga dengan makan roti tidak beragi. Yang juga menandai mereka buru-buru, tidak sempat memberikan ragi ke dalam adonan roti sehingga ragi itu membutuhkan proses untuk bisa masak dan dimakan. Mereka makan cepat-cepat, buru-buru sekali. Dan mereka makan disebutkan oleh Tuhan dengan pinggang terikat. Artinya pinggang yang terikat di sini menandakan sikap yang sigap. Sikap yang siap, sedia, siap gerak, pergi kemanapun. Apapun yang terjadi, sikap yang sigap sekali. Yang kedua juga, dia bagian dari pelengkap busana pakaian. Kita tahu pakaian orang Israel itu pada konteks masa itu juga merupakan pakaian yang panjang, pakaian yang dilihat sebagai jubah. Dan ikat pinggang berfungsi menjadi penjepit sambungan jubah di bagian pinggang. Sehingga mereka leluasa untuk beraktivitas, tidak tersangkut, tidak tersandung dan seterusnya. Bayangkan kalau tidak berikat pinggang. Nah, berbeda dengan pakaian kita yang ada di Indonesia tentu berbeda sekali. Selain itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan, ikat pinggang juga begitu penting sebab di dalam firman Tuhan selain mengikat pinggang dan berbagai hal yang baik tadi, ikat pinggang juga disebutkan dipakai untuk menyangkutkan tempat tinta dalam Yehezkiel 9 ayat 2.
Selain itu juga untuk menguatkan pinggang dalam Amsal 31 ayat 17 atau Yesaya 22 ayat 21 dan pasal 23 ayat yang ke-10. Selain itu juga untuk menyandarkan pedang dalam 2 Samuel 20 ayat 8 dan Nehemia pasal 4 ayat 18. Selain itu juga untuk menyimpan uang berdasarkan Matius 10 ayat 9 dan Markus 6 ayat yang ke-8. Dan karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan, ikat pinggang juga diberikan sebagai tanda persahabatan menurut 1 Samuel 18 ayat yang ke-4. Selain itu juga menjadi suatu tanda jasa dalam jabatan ketentaraan menurut 2 Samuel 18 ayat yang ke-11. Dan juga penting karena penggunaannya melukiskan kesetiaan Kristus dalam Yesaya 15 ayat 5 dan kebenaran Kristus dalam Yesaya 11 ayat 5 juga, dan juga kebenaran dalam Efesus 6 ayat 14, keperkasaan dalam Mazmur 18 ayat 40 dan Yesaya 22 ayat 21, serta melukiskan sukacita menurut Mazmur 30 ayat 12. Jadi ada banyak makna yang penting dari ikat pinggang. Nah, oleh karena itu berdasarkan makna penting ini banyak penafsir yang menafsirkan apakah peristiwa bahwa Nabi Yeremia ini diutus oleh Tuhan dalam hal ikat pinggang ini adalah benar-benar historis terjadi atau hanya dia sebatas simbolis. Terhadap hal ini para penafsir terbagi atas dua kelompok. Ada yang menyatakan peristiwa ini hanya sebatas simbolis, hanya sebatas pengungkapan makna semacam ilustrasi saja, karena mereka beralasan untuk pergi bolak-balik dari tempat Yeremia ke Sungai Efrat ini begitu jauh, karena Sungai Efrat berada di wilayah Babel yang ada pada saat itu. Nah, sementara para penafsir yang melihat ini sebagai suatu kejadian yang benar-benar terjadi berangkat dari teks yang ada, yaitu dari misalnya ayat 2 yang menyatakan, maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan. Sesudah itu juga ada ayat yang kelima yang menyatakan, maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir Sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Ayat yang ketujuh juga menyatakan, maka pergilah aku ke Sungai Efrat lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya, tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Nah, jadi terlepas dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati, entah itu simbolis atau memang historis, yang terpenting adalah makna yang ingin disampaikan, kerikma yang ingin disampaikan, pesan yang ingin disampaikan dari pewartaan Nabi Yeremia ini. Maknanya adalah pada ayat yang ke-9 disampaikan secara jelas dan gamblang oleh Tuhan. Ayat yang ke-9, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Ayat 10, bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang yang tidak berguna untuk apapun. Nah, jadi maknanya adalah ternyata ikat pinggang yang semula begitu penting, apalagi dalam nas kita ini, ikat pinggang ini merupakan ikat pinggang sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan adalah ikat pinggang lenan dalam ayat yang pertama. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan mencelupkan ke dalam air. Adalah ikat pinggang yang penting dan berguna sekali, berfaedah sebagaimana yang telah kita renungkan bersama tadi. Tetapi ketika ikat pinggang itu tidak melekat lagi, maka dia tidak berguna sama sekali. Artinya kecongkakan orang Israel menyembah kepada Allah lain, mereka tidak mengikat diri kepada Tuhan lagi. Mereka hanya mengandalkan kemampuan, kekuatan diri sendiri tanpa mereka mengikatkan diri kepada Tuhan, maka kekuatan, kemampuan dan segala sesuatu itu tidak berguna sama sekali. Mereka berharga
kemudian menjadi tidak berharga sama sekali ketika mereka hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri tersebut. Karena Tuhan yang mengasihi, tetapi mereka menolak kasih itu dengan kemampuan mereka sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita menyadari bahwa sesungguhnya tidaklah patut dan pantas kita mengandalkan kekuatan kita. Karena apalah artinya kalau kita lepas dari Tuhan, sama seperti ikat pinggang yang rapuh tadi. Terlebih di tengah kenyataan hidup yang sekarang kita hadapi bersama pergumulan yang kita hadapi di tengah pandemi COVID-19 ini, memperlihatkan kita betapa sesungguhnya kita manusia terbatas adanya. Di hadapan sesama kita, terlebih di hadapan Tuhan kita sangat terbatas. Dan tentu saja membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita agar kita tetap hidup. Kiranya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini tetap menguatkan kita, menyadarkan kita bahwa kita pasti memerlukan Tuhan dalam kehidupan ini, dan hanya mengikat kepada Tuhan saja baru kita memiliki arti dan makna di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari sedang jemaat Tuhan, marilah kita kembali bersatu dalam doa untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hidup dan kehidupan kami, Allah semesta alam yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang kami kenal dalam Putra Tunggal-Mu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama Tuhan, sebab nama Tuhan layak dan patut untuk dipuji, dihormati dan dimuliakan. Terlebih di tengah-tengah kehidupan kami, dan juga terlebih-lebih di tengah-tengah pergumulan bersama umat manusia pada saat ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, betapa memperlihatkan kami sesungguhnya terbatas adanya. Dan kami hanya bisa hidup hanya oleh pertolongan Tuhan, dan di dalam Tuhan kami berarti, sementara di luar Tuhan kami tidak berarti dan tidak dapat melakukan apa-apa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu melalui kitab Nabi Yeremia ini, biarlah menguatkan iman pengharapan kami senantiasa di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati upaya pekabaran Injil-Mu agar dapat tetap dikabarkan, dan yang lebih utama juga adalah agar kami sekalian menjadi khotbah yang hidup, menjadi kesaksian renungan yang hidup, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang hidup takut akan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan di dalam kehidupan mereka, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Berkati upaya setiap pihak yang terlibat dalam memerangi COVID-19 ini, secara khusus pemerintah kami, Negara Republik Indonesia, dan setiap para medis yang terlibat dan setiap pihak. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan, Tuhan berkati dalam gagasan, ide, kreativitas, terobosan-terobosan yang ada, semuanya Tuhan berkati. Karena kami sadar tanpa penyertaan Tuhan semua dapat menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kehidupan kami. Demikian pula seluruh harapan rencana kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tidak saja menjadi suatu formalitas dalam doa-doa kami, tetapi sungguh-sungguh ingin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dengan kesadaran bahwa kami boleh hidup hanya di dalam Tuhan dan oleh karena Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ampun dosa dan pelanggaran kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.